Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana mempersiapkan diri memasuki usia lanjut. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentunya menjadi harapan kita semua bisa memasuki tahap akhir dari kehidupan ini, yaitu masa usia lanjut dengan sebaik-baiknya. Namun sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang baik harus dipersiapkan pula dengan baik, dan Tuhan juga mengharapkan itu, saya sangat yakin itu. Hanya kenyataan yang kita lihat di sekeliling kita, bahkan menimpa diri kita sendiri, ada sebuah perasaan was-was untuk memasuki masa lanjut usia. Misalnya karena tidak bekerja dan sebagainya. Tapi terutama juga perubahan fisik yang nyata yang ada, misalnya dengan tanggalnya gigi, rambut yang mulai memutih, mata yang sudah tidak bisa lagi membaca dengan baik. Ya, itu kadang-kadang menimbulkan rasa malu di dalam diri kita, sehingga kita mencoba sekuat-kuatnya untuk menutupi hal itu. Ya, bagaimana sebenarnya kita itu bisa mempersiapkan diri sedini mungkin, Bapak, supaya kita kalau dikehendaki oleh Tuhan bisa memasuki usia lanjut itu dengan nyaman gitu, Bapak. Yang pertama adalah memang kita harus menerima keterbatasan kita. Ada kecenderungan kita ini menganggap bahwa kita manusia yang tidak akan bisa punah. Kita akan selalu mempunyai stamina yang baik. Kita akan selalu bisa berpikir dengan jelas. Kita selalu bisa melihat dengan juga baik, mendengar dengan baik. Nah, ini hal-hal yang memang seringkali ya harus kita ubah pada waktu kita mulai menginjak usia tua. Seringkali ini mulai kita alami pada usia sekitar 50-an. Kita mulailah merasakan perubahan-perubahan fisik pada diri kita. Nah, syaratnya adalah yang paling penting, penerimaan. Nah, kalau kita tidak bisa menerima ini, proses menua menjadi suatu proses yang sangat-sangat menyusahkan kita sendiri dan akhirnya orang lain pula, bukan saja kita. Jadi keterbatasan fisik sesuatu yang nggak bisa lagi kita cegah. Kita memang harus terima itu, mau tidak mau kita harus hadapi. Nah, kita hanya ada dua pilihan. Menghadapinya dengan penuh penerimaan atau menghadapinya dengan berkelahi. Nah, waktu kita mau berkelahi terus dengan fakta-fakta itu, kita akan menyusahkan semua orang di dunia ini. Iya, saya pernah mengingat sebuah ayat di dalam kitab Amsal, saya lupa itu Daud atau Salomo yang mengatakan, tetapi yang saya kagumi bahwa dia itu bisa menerima kenyataan tubuhnya atau fisiknya, terutama rambutnya itu yang sudah mulai memutih, dan dia bangga dengan rambut yang mulai memutih itu, Pak Paul. Pak Paul mungkin bisa menjelaskan tentang hal itu. Ya, itu tercatat di Amsal ya, Pak Gunawan, pasal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi memang firman Tuhan meminta kita untuk melihat rambut putih atau usia tua sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Nah, masalahnya adalah kita tidak terlalu bisa ya melihat usia tua itu sebagai usia yang indah. Kita justru cenderung melihat usia tua itu sebagai usia yang secara ekstrimnya penuh dengan kutukan seolah-olah. Kita tidak bisa lagi bergerak seenak kita, sebisa kita, dan kita mulai harus bergantung pada orang lain. Nah, kebanyakan kita mengalami kesulitan dalam hal itu. Nah, kembali lagi kepada yang tadi Pak Gunawan katakan, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Salah satunya adalah Pak Gunawan, kita memang harus belajar bergantung. Orang yang sombong, orang yang angkuh akan mengalami kesulitan pada usia tuanya. Sebab salah satu hal yang akan juga berkurang pada usia tua adalah penghasilan finansial. Nah, ada kecenderungan
pada usia yang tua itu kita masih ingin berkuasa seperti kita pada masa muda. Nah, kita tidak suka bergantung pada anak kita, akhirnya kita cenderung mengharapkan anak kita mengerti kebutuhan kita tanpa kita minta. Tapi kalau kita menerima bantuan dari mereka, kita juga merasa tidak suka, kita harus minta, kita merasa terhina. Nah, itu menjadi suatu konflik yang besar sekali. Jadi, persiapan untuk usia tua salah satunya adalah kita mulai harus berani merendahkan diri, menerima fakta bahwa kita akan harus bergantung pada orang lain. Nah, benar apa yang dikatakan Pak Pol, bahwa orang tua yang mempunyai sikap kerendahan hati dan ramah terhadap anak menantunya itu akan membawa hubungan yang baik, Pak Pol. Ini ada satu kisah ya, ada satu keluarga di mana si mertua ini dengan menantunya itu sangat sayang gitu ya. Bahkan dia tidak segan-segan kalau dia mau pergi keluar kota, dia itu minta sangu gitu. Sekalipun dia tuh punya uang gitu ya. Tapi si menantu itu merasa bahwa dia kok dekat gitu ya, kok dia tidak minta pada suaminya, justru minta pada dia gitu. Jadi itu membuat hubungan itu semakin akrab gitu ya. Jadi saling menanamkan rasa cinta kasih, dan itu dicontoh untuk anak-anaknya juga menyayangi pada opa dan omanya. Betul sekali, Ibu Ida. Dan justru dengan cara itu si menantu itu makin ingin ya melayani dan menyenangkan hati mertuanya. Begitu. Itu bijaksana sekali sebetulnya. Sangat bijaksana itu. Dan yang saya heran itu setiap ulang tahun, setiap hari apa itu justru yang ingat itu menantunya, karena anak laki-lakinya kan sibuk kerja. Jadi anak menantunya perempuan yang sering kali mesti memberitahu, ini mami papi ulang tahun, kita harus siapkan kado, kita siapkan apa gitu. Jadi menantunya juga sangat sayang sekali pada mertuanya. Sebaliknya juga demikian. Kalau mertuanya berkunjung, sering membawa masakan itu kesukaan menantunya, kesukaan anak cucunya. Jadi indah sekali Pak Pos sebenarnya kalau masing-masing itu saling merendahkan hati gitu. Kalau saya boleh tanya Ibu Ida, menurut Ibu Ida apa itu ya yang menyebabkan si menantu itu begitu hormat kepada si mertua? Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh si mertua sehingga kok bisa begitu pas dengan si menantu? Karena si mertua itu selalu menanamkan kebenaran ya, kasih terhadap sesama, juga contoh ya. Karena si mertua ini juga suka menolong pada saudara-saudara yang gak punya. Bahkan anaknya ini dimintai bantuan gitu ya, ditanamkan harus membantu pada orang-orang saudara-saudara yang gak punya, bahkan orang-orang yang gak punya. Sekalipun dia itu tidak mempunyai penghasilan, dia itu memberanikan diri untuk mengasuh anak. Itu dibebankan untuk anak-anaknya, tapi dia dibekali dengan juga ya firman Tuhan ya. Jadi, dan dari kata-katanya setiap pertemuan dengan anak-anaknya itu tidak pernah terlontar kata-kata yang pokoknya menyakitkan atau rasanya itu penuh kasih itu. Jadi dia itu bisa mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan itu. Akhirnya itu buah hasilnya itu dia dicintai oleh anak menantunya. Bagus sekali, bagus sekali. Memang firman Tuhan berkata di sini, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi kuncinya memang adalah orang yang hidup pada jalan kebenaran itulah ya yang akan melihat rambut putih itu sebagai sesuatu mahkota. Jadi contoh yang tadi Bu Ida tuturkan memang sesuai dengan yang firman Tuhan katakan ya. Dia menjadi panutan yang indah karena mereka hidup dalam jalan kebenaran. Ya, apakah kalau kita juga sering mendengar kasus-kasus di mana hubungan yang kurang harmonis antara menantu dan mertua itu adalah buah dari yang kita sebut mertua itu. Jadi orang yang lebih tuanya itu yang justru menjadi troublemaker-nya gitu Pak Bos. Apa harus seperti itu atau ada kemungkinan yang lain? Saya menyaksikan atau saya mengamati ada ya campur tangan atau kombinasi dari dua belah pihak. Ada kalanya ya menantu itu terlalu peka. Ada menantu yang kurang aman. Maksud saya dia sungguh-sungguh tidak mau dicampuri sama sekali gitu. Tidak mau dicampuri dalam pengertian
nggak mau itu orang tua misalnya ya datang ke rumah, terus memberikan saran, kok ini rasanya tidak cocok taruh bangku di sini. Menurut saya sih lebih baik di situ. Nah, mendengar komentar seperti itu saja cukup untuk membuat dia marah kepada si mertua. Atau misalkan si mertua itu mau berkunjung ke rumahnya si menantu seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, dia nggak suka. Dia merasa ini rumah saya, kenapa engkau harus terus menerus datang ke rumah saya? Nah, bagi saya dalam hal itu ya si menantunya yang agak kelewatan gitu. Ada menantu yang seperti itu pula. Di pihak lain juga memang ada kasus di mana si mertuanya yang terlalu getol mencampuri urusan keluarga anaknya, sehingga membuat si menantu itu akhirnya tidak senang. Atau yang lain lagi yang cukup klasik adalah pokoknya yang namanya anakku itu sudah pasti benar, yang namanya menantu sudah pasti salah. Jadi kalau ada apa-apa yang disalahkan si menantu terus menerus. Ada yang lain lagi yang klasik adalah membandingkan menantu yang satu dengan menantu yang lain. Seperti itu. Nah, tapi yang cerita ini Pak Pol memang enggak gitu ya. Jadi dia mencintai apa adanya menantunya ini, baik kelemahannya maupun kelebihannya. Bahkan kelemahannya itu selalu ditutupi, tidak pernah diadukan kepada yang lain gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang enggak beres gitu, justru selalu dia itu mendamaikan, memberikan saran-saran dengan penuh kasih. Itu Pak Pol. Padahal si orang tua ini tidak punya penghasilan apa-apa, tapi anak menantunya ini justru cintanya luar biasa sehingga selalu ingin juga menyenangkan pada mertua ini. Ini mempunyai 3 menantu. 3 menantu ini semua cinta sama mertuanya. Bagus sekali. Jadi itu pelajaran yang baik buat kita juga Pak Gunawan ya, yaitu kalau sudah tua jangan kita ini mengadu-adukan problem menantu satu dengan menantu yang lainnya. Justru ya ini ada yang satu saudaranya yang agak punya, kalau anaknya itu di waktu sekolah ya tidak ada kendaraan apa itu dirunding dengan penuh kasih. Gimana kalau kalian tuh urunan memberikan kendaraan untuk ini, diterima. Jadi saudaranya ini juga saling satu sama lain tuh mencintai begitu. Jadi kalau misal ke anak menantu yang lain tuh bawa oleh-oleh, dimintakan oleh-oleh untuk saudaranya yang lain gitu. Jadi memang hubungan mereka itu jadi unik sekali, penuh variasi gitu Pak Pol. Saya tahu masalah ini memang peka sekali ya, apalagi kalau udah misalnya menyangkut masalah uang itu. Memang ada kalanya orang tua yang dekat dengan si anak meminta uang ya pada si anak tanpa merasa perlu berbicara dengan si menantu, karena apalagi ya orang-orang Tionghoa ya, masa anak laki itu kan anak dalam ya, orang perempuan itu memang orang luar dah setelah menikah. Jadi anggapannya adalah kalau saya perlu uang ya saya minta sama anak laki dan tidak ada urusannya dengan menantu saya, dan menantu saya tidak boleh mengganggu gugat urusan ini. Tapi akhirnya menjadi masalah bagi si suami istri itu. Kadang-kadang itu pun terjadi. Ini justru minta pada menantunya. Oh, baik sekali itu. Dengan sendaguro, aku minta sangu ya gitu, padahal dia mempunyai uang juga gitu. Baik sekali itu. Baik sekali. Nah, jadi ada persiapan finansial juga yang harus dilakukan gitu Pak Pol ya, sebelum memasuki usia lanjut. Jadi sekalipun kita tergantung diharapkan ada kerendahan hati untuk bergantung pada anak, tetapi juga ada batas-batas tertentu di mana orang itu harus mempersiapkan diri memasuki masa lanjut usianya itu. Dan sebaiknya kalau kita memang jadi anak ya, kita memang ya melihat orang tua kita tidak bisa lagi ya hidup, bekerja dan sebagainya, ya tidak ada uang lagi. Misalkan ya kita urun dengan kakak dan adik kita untuk menyediakan per bulannya berapa yang akan diberikan. Nah itu memudahkan si orang tua daripada dia harus meminta-minta kepada anak. Kalau saya tahu ada orang tua yang tidak mau minta kepada anak sama sekali, tapi sebetulnya mengharapkan anaknya berikan. Tapi ya dia diam, sengsara sekali. Jadi sebaiknya memang anak-anak itu ya berombak urun, tetapkan setiap bulan mau kasih berapa, dan sudah langsung berikan setiap bulan secara khusus, secara teratur. Kalau ada keperluan ekstra ya baru diberikan lagi secara ekstra begitu. Iya. Lalu bagaimana hubungan antara bukan terhadap anak tetapi terhadap cucu-cucunya gitu Pak Bos?
Nah ini juga. Sampai sejauh mana seorang yang sudah lanjut usia itu ya kita mempersiapkan diri untuk itu Bapak ya. Bisa berhubungan dengan cucu itu. Saya sih melihat peranan kakek nenek itu luar biasa besarnya terhadap kehidupan cucu. Tapi sekali lagi, ada masalah yang timbul kalau petunjuk atau kedekatan si kakek dengan si cucu dianggap sebagai sesuatu yang negatif oleh anak dan menantunya. Atau dianggap orang tua ini terlalu mencampuri cara saya mengajak anak saya. Jadi saya kira yang penting adalah sebagai orang tua kita mencoba melibatkan seorang tua atau melibatkan ayah ibu cucu kita itu dalam memberikan masukan. Jangan kita langsung menegur tindakan anak kita ya di depan cucu kita. Ya cucu itu melihat kok, wah papa dimarahi oleh engkong misalnya. Nah nanti dia malahan makin nakal. Jadi ada baiknya tidak membela si cucu di depan orang tuanya. Nanti secara pribadi baru ngomong dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya bilang enggak, saya nggak mau ikuti itu salah dan sebagainya, ya si kakek mungkin bisa perlahan-lahan ya tidak mendesakkan kehendaknya. Seperti itu. Iya. Bapak, tentu sekalipun orang itu sudah lanjut usia pasti dia punya harapan-harapan gitu ya. Terhadap anaknya, terhadap menantunya dan sebagainya. Nah, apakah itu perlu dikomunikasikan atau dianggap anak itu akan mengerti sendiri terhadap kebutuhannya? Sebaiknya sih dikomunikasikan. Tapi saya juga memaklumi ada kalanya orang tua itu sulit ya menyatakan keinginannya kepada si anak. Karena sekali lagi orang tua terbiasa mandiri dan menjadi tempat bergantung bagi si anak. Nah sekarang dia itu harus berpindah tempat. Dia yang harus bergantung pada si anak. Nah, nggak semua orang tua bisa melewati transisi ini dengan mulus. Ada yang merasakan sulit sekali. Jadi salah satu tambahan ya Pak Gun yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menyambut hari tua adalah sejak usia muda ya, kita masih dewasa, kita ini mulai mengembangkan minat yang berbeda-beda itu Pak Gunawan. Penting sekali. Saya khawatir dengan orang yang hanya tahunya kerja. Hobinya kerja, kesenangannya kerja. Menghabiskan waktunya ya dengan kerja. Karena itu akan berakhir. Kita nggak bisa terus-menerus bekerja. Akan berakhir. Nah pada waktu berakhir, kalau itu satu-satunya tumpuan hidup kita akan kolaps. Kita akan runtuh. Nggak akan kuat lagi. Nah yang baik adalah kita mulai mempersiapkan diri ya. Misalkan kita terlibat dalam pelayanan gereja, kita menjadi majelis, kita menjadi pengurus, kita melawat, kita mempunyai hobi-hobi yang lain yang sehat. Nah sehingga perlahan-lahan sebetulnya kita mulai mempersiapkan diri keluar dari pekerjaan kita itu. Jadi memang pada usia dewasa awal kita mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan. Tapi setelah menggelutinya selama mungkin 20-30 tahun, kita harus mempersiapkan diri, mengeluarkan diri dari dunia pekerjaan itu. Ya, itu kadang-kadang yang sulit untuk disadari karena pada saat-saat itu mereka masih terlibat di dalam pekerjaan atau kita masih terlibat di dalam pekerjaan yang mungkin sedang pada puncak-puncaknya gitu Bapak. Sehingga waktu kita itu habis tersita untuk pekerjaan, melupakan ini hal-hal yang perlu sebenarnya kita persiapkan untuk menyongsong masa lanjut usia itu tadi. Betul sekali. Memang jadinya hobi itu penting Pak Gunawan. Ya. Memperkembangkan hobi yang sehat ya. Misalkan yang simple, saya mengenal seorang tua di gereja saya dulu ya, yang berhobi memelihara tanaman di rumahnya. Dia seorang pria. Tapi di rumahnya ada kebun, dia pelihara dengan begitu teliti. Dan itu memang menguatkan dia sekali. Saya kadang-kadang bertanya dengan dia, Om sudah pensiun sekarang, rasanya gimana? Sepi nggak? Rasanya ini nggak ada kerjaan. Waduh, dia bilang, saya sekarang lebih sibuk daripada dulu. Dan setiap hari saya senang sekali. Karena dia kebetulan harus menjemput cucunya, mengantar pulang, memberikan makanan kepada cucunya, terus dia kemana lagi. Wah, dia bilang setiap hari saya banyak pekerjaan. Nah, itulah orang yang memang fleksibel. Dia bisa memindahkan hidupnya dari pekerjaan sekarang kepada pekerjaan yang lain. Jadi pekerjaan gak harus sama seperti yang dulu yang dia lakukan. Sementara
kita mempersiapkan diri untuk memasuki usia lanjut Pak Pol ya. Pasangan kita pun kan ya kalau Tuhan kehendaki juga memasuki usia lanjut. Nah dalam hal ini apa yang perlu kita persiapkan Pak Pol, menghadapi pasangan hidup kita itu? Nah ini sedikit rumit nih Pak Gunawan, karena ada pasangan-pasangan tua ya Pak Gunawan yang luar biasa nggak cocoknya. Seringkali orang berkata, waktu masih lebih muda kok papi mami nggak terlalu sering ribut. Oh ini sekarang sudah pensiun, sudah tua, sering ribut aja. Nah memang ada pergeseran sekarang. Si pria yang dulu sering di rumah, sering di luar rumah, sekarang Di rumah terus. Jadi cerewet. Iya betul kata Ibu Ida. Jadi cerewet itu sering saya dengar keluhan dari ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Suami saya ini sekarang jadi super cerewet. Karena semua yang di rumah sekarang dia perhatikan, yang dulu tidak pernah diperhatikan. Nah kebalikannya si ibu yang sudah tua ini merasa sekarang si suami mengganggu teritorinya. Dulu dapur itu teritori saya, sekarang si suami mindahin barang seenaknya. Udah begitu dia mau benahin seenaknya. Rumah dia mau atur seenaknya. Jadi sering ribut. Jadi ada kalanya memang usia tua itu bukan membawa keharmonisan, justru membawa ketidakharmonisan di situ. Ya, tapi itu kan sekali lagi yang kita bicarakan tergantung kita bagaimana mempersiapkan memasuki usia itu Pak. Jadi sebaiknya memang hal-hal ini dibicarakan Pak Gunawan. Nanti setelah saya pensiun, apa yang saya boleh kerjakan di rumah? Sebab kan yang telah meja ratu di rumah kan si istri ini. Iya. Jadi kita memang harus sowan dulu ya kepada si istri, nggak boleh langsung nabrak masuk terus menjajah rumah ini. Jadi kita harus tanya apa yang bisa saya kerjakan, yang engkau nggak mau saya kerjakan juga apa, beritahu saya. Jadi pembagian tugas saya kira itu menolong sekali. Hal apa yang engkau mau saya komentari, saya berikan saran. Hal apa yang engkau nggak mau, aku berikan komentar. Atau kalau aku harus memberikan komentar seperti apa, bagaimana cara penyampaiannya yang engkau sukai. Jadi kita bisa mulai membagi tugas. Kedua adalah mulai mengatur jadwal hidup. Karena sekarang kita ini punya waktu yang lumayan banyak berduaan. Nah, apa yang bisa kita kerjakan bersama? Orang sering berpikir, oh nanti udah tua gampang, bisa mengunjungi menantu. Zaman dulu bisa. Sekarang memang agak susah, karena orang tua juga agak enggan mengunjungi anak dan menantu, takut mengganggu. Nanti merepotkan, jadi akhirnya mereka di rumah berduaan. Nah, perlu memang ada penjadwalan juga, gitu. Mau kemana, mau terlibat dalam apa, itu juga baik saya kira. Ya, sementara itu hubungan dengan anak-anak harus tetap terpelihara itu Pak Pol ya. Betul. Harus makin ditingkatkan, misalnya mereka mengadakan pertemuan keluarga dan sebagainya, itu dampaknya besar sekali Pak Pol untuk orang tua. Setuju saya Pak Gunawan. Sebab orang tua tetap akan merasa dilibatkan dalam kehidupan anak-anak mereka. Ya. Itu betul sekali. Ya, maksudnya itu ada orang tua yang mengatakan jangan nanti kalau saya sudah mati baru kalian berkumpul gitu. Ya, toh saya tidak bisa menikmati apa-apa, tapi sementara hidup ini mari kita kumpul gitu. Betul. Orang tua itu ingin sekali sebetulnya tetap dianggap normal. Jadi jangan sampai kita ini yang menjadi anak membuat mereka merasa tidak normal lagi, tidak bisa apa-apa lagi. Jadi tidak perlu dilibatkan. Nah, itu sebetulnya tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan hati mereka, orang tua. Mereka takut sekali dan tidak mau diisolasi dari hidup sebetulnya. Mereka ingin tetap menjadi bagian dalam kehidupan ini. Philip Yancey itu pernah menulis suatu buku ya tentang usia tua. Judulnya As the Years Go By. Nah, dia mengadakan riset di situ dan dia mewawancarai sejumlah orang-orang tua. Yang menarik adalah orang-orang yang sudah lanjut usia itu mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasa diri tua. Dalam pengertian mereka tidak merasakan dirinya yang di dalam itu menjadi tua. Dirinya tetap sama. Tapi mereka sadari diri fisik mereka berubah. Mereka jadi tua waktu mereka melihat diri mereka di cermin. Tapi diri yang di dalam itu mereka katakan tetap sama dengan yang dulu. Dan kalau saya pikir-pikir ya betul. Kita sekarang usianya sudah 40 ke atas semua. Dan kita pikir-pikir diri kita sama nggak dengan yang SMA, yang SMP? Bukankah kalau kita pikir-pikir, iya sama. Masih diri yang dulu itu sebetulnya. Nah, itu yang sebetulnya harus disadari oleh orang. Bahwa tua
hanyalah fisik sebetulnya. Dirinya tetap sama, yang umur 5 tahun, 10 tahun itu tetap yang sama sebetulnya. Tapi sebenarnya kan secara mental juga ada perubahan Pak Paul, di dalam diri seseorang itu. Berubah Kalau dalam dia menjadi lanjut usia. ya, berubah dalam pengertian kebutuhannya, kematangan berpikirnya. Tapi dirinya itu sebetulnya enggak mengalami ketuaan. Betul. Mungkin semangat itu yang perlu kita siapkan sedini mungkin Pak Paul. Ya, supaya kita tidak merasa kan ada itu yang sejak awal itu sudah merasa tidak berguna, tidak mampu melakukan apa-apa gitu. Sehingga betul dia tidak melakukan apa-apa sih. Betul. Karena dia lebih banyak sibuk memikirkan bahwa dirinya tidak berguna gitu. Betul sekali itu. Ya. Dan sehubungan dengan ini mungkin ada firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan. Saya akan mengulang lagi saja Pak Gunawan yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Saya bukannya menganjurkan janganlah beli pengecat rambut, saya bukannya berkata begitu. Tapi kok saya berpendapat ya, orang yang bisa hidup tanpa pengecat rambut ya adalah orang yang memang sudah lebih dulu menerima fakta ketuaannya. Begitu, baik pria maupun wanita. Sekalipun itu tidak mendapat pujian ya. Seringkali kalau rambutnya yang putih kok lesu gitu ya. Itu Bapak. Jadi mereka itu seringkali mengecat rambut dengan alasan itu. Kelihatan segar gitu. Penampilan kan walaupun sudah usia lanjut ya, banyak orang yang mengharapkan penampilannya masih tetap prima gitu Pak. Nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang-orang kan dulu ya, saya masih ingat afro saya, nenek saya dikasih oleh kakak mama saya ya, siapa AI saya, baju atau kain yang agak warnanya terang. Dia marah sekali. Dia bilang memangnya saya masih muda. Dia memarahi anaknya kasih kain yang agak terang. Jadi mesti kain yang gelap. Saya kira nggak perlu begitu ya. Baiklah. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang bagaimana mempersiapkan diri memasuki usia lanjut. Bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami mempersilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk surat-surat yang sudah dikirimkan kepada kami. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan